Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan ibn Abdillah rasulan la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ayyuhal ikhwanal kiram min jami'i jama'at ta'lim al-Qur'an at-tauhid Uspawarno Semarang wa man haulah dan yang ada di sekitarnya. Marilah sama-sama sebelum kita angkat materi di 3 lembar brosur yang sudah ada di tangan kita masing-masing. Kita utamakan untuk mengakui bahwa kita di pagi hari ini dapat melakukan kebaikan-kebaikan di luar wajib puasa yang Allah perintahkan. Bersama dengan jamaah rekan-rekan sahabat sahabat yang lain yang semuanya alhamdulillah atas kasih sayang Allah kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan 2 hal yang Allah anugerahkan itu oleh masing-masing diri di antara kita mampu dapat bisa memanfaatkan sebaik mungkin. Jadi arah dan tujuannya 5156 surat 6/62 ono istilah nusuk. Di samping 5 hal yang wajib dan yang Allah wajibkan kepada kita semua untuk dijalankan. Maka bukan berarti kita merasa berpuas diri dengan karena sholat sudah. Puasa sedang kita jalani. Itu kita masih berada pada kata mudhari. Jadi kalau fa'al al-fi'il madhi ya fa'al al-fi'il mudhari kita sedang menjalani ibadah puasa. Dan itu di setiap tahun. Di akhir surat 2 laha makasabat wa 'alaiha makasabat, semua bentuk ibadah yang Allah perintahkan itu kita jalani atau tidak kita lakukan akan mendapat keuntungan ya kita. Dan kalau kita tinggalkan, tidak kita jalani, yang rugi juga kita. Sudah 225 tidak ada paksaan, silahkan saja. Siapa yang merasa berkeperluan, berkepentingan, berkebutuhan,
Ya apa yang Allah perintahkan untuk kamu jalani, jalanilah dengan cara yang baik. Oleh karena itu, hari sidang studi Al-Quran yang kami hormati, di bulan Ramadan itu kita saling menyadari begini melek oke, turune kurang. Isuk kudune tangi awan-awan, tangi isuk gandeng kotoran, piring, gelas masih banyak yang belum terjalankan. Yaitu yang namanya ujian itu di tengah amalan-amalan ibadah itu tidak pernah sepi dengan ujian. Gadang poso itu malah biasanya memunculkan hal-hal yang negatif. Poso itu kan wetenge. Ya makanya di awal brosur kita itu kata ulama dari omongane wong sing berilmu kun aliman al mutakalliman. Ini brosur yang sudah 45 akad. Kemudian yang sekarang ini mangkoma Ramadhana atau mansoma Ramadhana. Jadi itu ada dua istilah yang terpakai. Ada yang menggunakan kata koma, ada yang menggunakan kata soma. Karena di dua istilah itu artinya menegakkan. Siapapun ketika masuknya bulan Ramadan dan yang dibuktikan itu kan surat 215 185 itu ya. Waman syahida minkum syahr. Jadi siapapun yang sudah membuktikan itu perintahnya Allah berpuasa. Tapi yang 4 rukun tidak dikerjakan. Itu banyak sekali. Di lingkungan rumah saya berdiam diri dengan keluarga. Nek sing poso ngene iki ya poso kabeh. Tapi yang 4 rukun tidak mereka jalani. Itu nanti selama ini dengan 3 lembar itu akan secara berantai. Jadi 3 lembar itu tidak kita selesaikan dalam 1 kali pertemuan. Jadi itu mungkin bisa selama bulan Ramadan. Ya karena kita tidak hanya sekedar mengharapkan dan khatam dan rampung, tidak. Tapi yang kita butuhkan pengertian. Apa toh karepe mangkoma Ramadhana, mangsoma Ramadhana. Kok ning kono ana ikhtisaban, ning kono ana iman. Nah, ada ndak? Ada ikhtisaban, ana iman. Nah, karepe apa? Jadi kita tidak sekedar lancar membacanya, tidak karena pandai, tetapi yang dibutuhkan pengertian. Karepe ikhtisaban imanan itu apa? Itu semuanya diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu gudangnya pembenaran-pembenaran. Majelis studi Al-Quran seluruhnya yang kami hormati, mengingat menimbang karena kami sudah bukan 10 tahun yang lewat. Jadi kami sudah melewati dengan hitungan sekian itu banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak ketidaktahuan, bahkan kesalahan-kesalahan. Sehingga selalu kami mohon
kebersamaan panjenengan, bantuan panjenengan, sehingga kajian ini betul-betul akan menghasilkan apa yang sama-sama kita berniat. Nawaitu, niat insun thalabul ilmi, mencari menuntut ilmu. Jadi intinya itu, kita berangkat dari rumah itu mencari tahu dengan tujuan supaya apa yang sempat kita jalani itu tidak menambah kesalahan-kesalahan. Justru yang dulunya salah itu kemudian segera hijrah untuk mencari kebenaran. Jadi intinya itu. Majelis studi Al-Quran seluruhnya yang kami hormati, di lembar yang lain itu kami hanya mengkopi di kalender kita yang berhubungan dengan Imsa, berhubungan dengan Maghrib, berhubungan dengan subuh. 3 hari itulah yang selalu menjadi perhatian kita. Posone poso, tapi bukanya jamnya salah. Nah, karena kanan kiri belakang depan ana musala wis krungu azan masa ora melu. Ah ini. Jadi nek iso ngono ana kentongan ana azan iki mosok melih dhewe kan ya ora gelem. Padahal Quran sudah membuat panduan kita semua. Kapan kita imsak, kapan kita membatalkan puasa, kapan kita memulai puasa. Kapan 2/3 malam, kapan setengah malam, dan kapan 1/3 malam. Itu Qurannya kan bisa ngomong. Terserah kamu mau bangun, mau menjalankan kegiatan di malam hari. Ini kan orang kongkonan di bulan puasa, tapi di semua bulan dengan jumlah 12 bulan. Oh, yang jadi ukuran nek tekono bulan Ramadan. Ngomong ya marhaban. Ya Ramadan. Iki sing ngongkon yo sapa kok kabeh-kabeh fotokopi. Itu kan fotokopi semua itu. Ya. Ini yang perlu awal Ramadan. Kan di awal Ramadan kegiatan kita alhamdulillah pas bener ini Januari bulan Mastur. Ustaz Subandana bisa menangi Ramadan. Mengisinya sebelum Ramadan. Jadi ada ngomong Ramadan dia saru kalau belum Ramadan. Oh ini dulu Ramadan kalau Ustaz tulis ngendikan Ramadan kan ya kebangetan kan. Nah, karena bulan Mastur kebetulan jadwalnya sudah masuk puasa pada hari yang keenam. Hitung nggak itu? Hitung ya, kita hitungnya temen itu. Konek keliwat, ya kan kita mulai hari Selasa kan itu tanggal 12 Maret. Sekarang ini tanggal 17. Jadi nek ngono wis meh 6 dina engko sore. Jadi nek 29 tarik 24 dina. Nah, dene tahun iki ana segenep 30 puasanya dimulai hari Senin. Alasannya kata kisah ana sing mulai bareng awake dhewe apa awake dhewe sing barengi apa kono barengi aku. Ya. Itu kan goro-goro di 103 lokasi tempat ribuan petugas tidak membuktikan. Akhirnya ngalake sidang isbat. Tulisanmu isbat yang salah. Tahun berapa sudah kita ingatkan. Isbat itu I taruh T taruh S. Bunyinya suaranya irate dimunculkan ke depan. Tapi nek suarane meringis itu jadi S.
maknanya berubah. Ini loh Pak, kayaknya bahasa Arab. Jadi sabata dina Sabtu itu hari libur. Kenapa kamu mengadakan libur hari Ahad? Itu kamu melanggar. Kok diingo kesepakatan untuk memutuskan tanggal 1 Ramadan kan ya lucu. Itu kopian itu. Inilah alhamdulillah karena kita semua ini sudah terpandu dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya sebisa apa yang kita bisa lakukan, berusaha untuk mematuhi dan mentaati dan mencontoh apa yang dulu dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad bin Abdullah. Jadi kita jangan mengada-ada sendiri. Itu mau kosongnya kosong, tapi kapan kamu memulai nawaitu somawati an adai fardhi syahri ramadhana hadhi sanati lillahi ta'ala. Wis ngerti ke ngomong ngono iki aku ngerti bisa. Nek niatmu niat kosong. Wedi kalau tiap malam ora iso berniat nawaitu sauma jami'i syahri. Jadi dirempel jamaah niat isun saulan penuh isuke beribadah puasa. Itu kopian kabeh Pak kita. Makanya kita harus hati-hati. Niat itu gunane ning tutuk, ning lisan, apa nang gone jiwa, di dalam dada. Ya untuk ada 29 ayat 2 tah itu. Masih ingat ya? 29 Al-Ankabut dan sering 2 itu. Apa mbak anggap nek kowe lesanmu ngaku iman kuwi wis dijarke ae. Ya kan? Ora. Al-Ankabut itu lho 29 ayat 2. Ora. Apa nek mangsamu wis padha niat berpuasa itu sepanjang jam-jam yang diwajibkan itu ora bakal ana ujian. Diuji. Delalah buka ora cocok. Gawe kolak ora legi, ora asin, ora kecut dibuatin mangkoke, Pak. Iya. Itu kan gawe perkara kan itu namanya. Ya wis begini apa itu somawati. Tapi karena kolak gak cocok kolak. Bisa semebar tekan rai, tekan batuk Pak itu. Ya, jadi jangan dianggap yang disnama itu somawati itu cool. Dan abad ibu-ibu bapak-bapak yang namanya ibadah tidak pernah sepi dari ujian yang maha kuasa. Bagaimana ketika kita semua menjalani ibadah puasa dan bagaimana kita menanggulangi ujian-ujian yang bentuknya berbeda-beda. Puasa itu kan rukun Islam, saiki puasane berusaha menjalankan seperti tonggo separone, tapi sholatnya gak pernah, orang kanggo. Jadi dianggap nek puasane dilakoni dan yang 4 lain rukunnya orang dilakoni, ikut ditompo, Pak enak men. Bahasanya basa Solo aja kata Pak enak men. Jadi puasa diupayakan untuk dijalani seperti tonggo separuhnya menjalani, tapi sholatnya orang, zakatnya orang. Anak haji itu sendiri duit, sehat, aman, perjalanannya orang utang-utang. Makanya sampai haji itu seumur-umur hanya sekali. Contohnya Nabi Muhammad juga hanya sekali. 63 tahun hanya sekali dia jalani ibadah haji. Pulang dari haji di Madinah niat untuk tahun depan menjalankan. Tapi kamu nggak ngerti program proses Allah, nggak ngerti. Karena Muhammad kan ingin memperbaiki hajinya karena baru sekali.
Tapi yang menentukan kowe izin urip itu kan Allah, bukan dirimu sendiri. Karena memang kamu di pendeta haji sudah masuk pada tahun ke-10 Hijriah. Sebentar kamu pulang dari haji mati. Jadi kamu nggak bisa untuk menjalani yang kedua kalinya atau ingin menyempurnakan ibadah hajimu, wahai Nabi Muhammad, nggak bisa. Ini juga ngelmu, ngelak wani ngomong, ngelak wani. Jadi aja awake dhewe ngumpuli Nabi Muhammad haji ping 10. Haji kok ping 10 iki duitmu kondi. Haji ping 5. Sepisan haji awake dhewe ping pindho badale wong tuane. Nalika isih urip durung sempat berangkat haji. Soalnya ilmu fikih itu kan kamu boleh menghajikan lain orang, boleh. Tapi kamu sendiri harus sudah menjalankan ibadah haji. Jadi kalau kamu sendiri belum pernah menjalankan ibadah haji dengan menghajikan lain orang, sekalipun uang tuamu dewi. Jadi memang semuanya ibadah itu harus ada dukungan ilmunya. Kalau tidak ada ilmunya, ikut liwas dikerjakan, tapi tidak akan mendapat apa-apa. Nanti juga itu akan berkembang. Majelis studi Al-Quran seluruhnya yang kami hormati. Di dalam kata ulama ada man qoma Ramadhana atau man shoma Ramadhana. Ning kono ana imanan wah bisa ada. Yang perlu kita angkat, yang perlu kita diskusikan itu istilah ihtisab karo iman atau ihtisab. Maksudnya apa? Oleh kita semua ini seringkali jadi kebingungan dan menambah bingung. Soalnya seringkali kita dapatkan satu istilah dalam Al-Quran maknanya orang podo. Ini karena apa? Karena kita belum terpandu dengan yang namanya ilmu sorok. Sorok itu kiasan. Dari fi'il adi, fi'il mudhari, isim masdar, main, fa'il, maf'ul, amar, maf'ul bih, zaman makan, isim alat. Ini kan bentuk susunan kalimatnya enggak podo. Harokatnya juga enggak sama. Ini yang kita jadi bingung, Pak. Kok ning kono diwaca ngono, ning kene diwaca ngene. Ini kita jadi bingung. Nah, bingung itu karena tidak ada dukungan ilmunya. Itu permasalahannya. Oleh karena itu memang hal-hal yang seringkali membuat kita angel itu wegah, rasa-rasa. Apa maneh kosok-kosok belajar nahu sorop wis wegah-wegah. Mumet, wis ngelem mumet. Ya itu yang dimaksud ikhtisaban atau imanan. Itu kan sudah berubah dari asal usul. Dari asal usulnya ikhtisaban itu asal kiai mandinya kalau apa, wazannya seperti apa. Imanan itu sudah berubah jadi masdar, kata madi dan mudhari'nya seperti apa. Dan kemudian kalimat itu dari sulasi, dari 3 huruf atau 4 huruf disebut mazid, atau mungkin dari 5 atau 6 huruf. Ini yang kita belum mempunyai keilmuannya. Jadi akhirnya nek baca Quran jadi bingung. Belum lagi ilmu huruf hijaiyah 28 suarane piye? Sin karo sa, ha karo alif, ain karo alif itu suaranya enggak podo. Mulane nang gone syariat Islam ana sing jenenge
Ilmu apa? Makharijil huruf. Keluarnya suara 20 atau 29 huruf itu enggak podo. Masing-masing huruf ketika mendapat ejaan fathah iku bukae tutuk sak pira nggone. Ini juga kita harus tahu. Ketika di kasroh itu bukae bibir bawah dan atas berapa panjangnya, berapa senti, juga harus ada panduan ilmunya. Makanya di kalangan kita ini Qur'ane, artinya, terjemahnya, alih bahasanya wis pinter kabeh, tapi bocone Quran ini yang belum. Nah, padahal menurut syariat kalau sudah salah suaranya, salah membacanya, itu akan membuat semuanya jadi salah. Makanya kita disebut mangkoma mansoma. Iman kita itu sebetulnya sudah yakin belum kepada Yang Maha Kuasa? Banyak saudara-saudara kita yang menjalani ibadah puasa yang diharapkan apa? Diharapkan kebanyakan saudara-saudara kita berpuasa itu cari pahala. Ya kan? Ya karena tidak terpandu dengan ilmu. Orang apa Pak? Mereka puasa bentuk ganjaran ukang kan orang. Sama juga ini surat 183 yang orang. Tapi kenapa kita itu sampai kangelan Pak ngelekno bedine salah, ora dilekno memang salah. Tapi bingung kita ini. Surat 49 ojo dibenci, ojo dicacat, ya kan? Orang cacat. Kamu membacanya itu salah. Karena kesestatusan kami itu sebagai saudara mukmin, kesalahan itu ingin saya luruskan kebingungannya. Tapi kenapa kamu lawati? Ini kenapa? Ini loh Pak yang kita jadi bingung itu di sini masalahnya. Saya lihat dengan kabeh yang ngono kebingungan. Di rumah bacaan ning kuping rasane ndak karuan, ora direkno kepiye. Wong baca Quran kanggo lucu kaya manuk kerucukan. Nisfu Saban kemarin itu di semua musala masjid itu ngundang wong sing cepet baca Quran supaya satu malam selesai. Mbok nang gone musala masjid ngene jenengan ana enggak ngono kuwi. Ya kan? Tidak ada bedanya. Ora ana to Pak. Contoh Nabi Muhammad yang menerima wahyu cepet baca sewengi rampung kan Nabi Muhammad enggak tahu itu. Atau sing mbok contoh sapa? Sing mbok contoh itu siapa? Terus ya kok golek wektune kok nisfu Saban itu lho, liyane apa ora iso. Jadi kabeh itu kopian Pak. Ya dianggapnya sudah benar. Benar itu kan baru nanti di mata Allah. Di mata manusia itu tidak ada. Benar dan salah itu tidak ada. Kita tidak punya wewenang, tidak punya menentukan untuk kamu benar dan kamu salah. Tidak ada itu. Syariat Islam tidak ada seperti itu. Tetapi karena kita sudah dilewati ribuan tahun lamanya, jutaan orang jumlahnya, kita mengubah sebagai generasi penerus kangelan. Kangelan kita ini. Orang dilek ngopiye. Ini yang berat Pak, buat kita penstudi Quran itu menghadapi sesama kita itu bingung. Betul bingung kita. Termasuk saya pribadi itu di lingkungan saya. Azan salah, qomat salah, selawat salah.
Cuma kan barang gampang kabeh dong, sahabat itu kan ya gampang. Iso saat iki piye? Azan itu kupingnya ya ono ya ini ya kumandang sampai wis mati ning bergoto ya diadani ijek kalah azan. Ya terus piye kapan bener ya kalau sudah seperti ini Masya Allah Pak. Saya itu bukan su, aku ngerti nek iki poso, ndak su. Tapi saya menyampaikan, menceritakan bagaimana pengalaman-pengalaman kita di tengah-tengah sosial masyarakat. Ini Masya Allah Pak, kita harus hati-hati, betul-betul harus hati-hati. Jadi saya teringat khotib kemarin itu mengajak kepada kita semua untuk selalu dan selalu ya, selalu dan selalu mendiskusikan ayat-ayat Allah dan tidak dikhatamkan atau berusaha untuk menghatamkan 10 kali selama dalam bulan Ramadan. Itu tidak ada tuntunannya sama sekali. Tidak ada. Majelis studi Al-Quran seluruhnya yang kami hormati. Jadi kata-kata imanan wahdi sabar kita bawa kepada panduan Al-Quran surat 39. Surat 39 garis miring 47. Kalau penganalisaan apa yang kami analisa, baik itu bentuknya ilham ya, atau memang itu petunjuk yang datang dari Yang Maha Kuasa. Kalau suratnya namanya Al-Zumar ya. Ya. Sudah diketemukan? Kalau sudah kita ketemukan, mari sama-sama kita cermati, kita analisis, kita pahami apa yang terkandung di dalam surat ayat tersebut. Yaitu surat Al-Zumar 39 garis miring 47. Allah mendikan walau anna, itu tidak dengan hitungan 1, 2, 3 orang, 10, 20, ikan dasan, ratusan, ribuan, tapi jumlahnya jauh lebih banyak. Kanggo sapa itu ya Allah? Lilladzina dzalamu, bagi orang-orang yang selalu membuat kesusahan pada dirinya dan juga kepada lain orang. Itu kalimat bahasa Qur'ane, walau anna lilladzina dzalamu. Ana wawu, ana lau. Walau anna lilladzina dzalamu, bagi orang-orang yang selalu menambah, membuat kesusahan, jadi zalim itu kesusahan pada dirinya sendiri. Kalau bicara tentang apa yang diakui sebagai miliknya, ya, yaitu yang terkandung dalam ayat tersebut.
Kalau semua yang dimiliki sebagai atau kalau yang ada dimiliki sebagai kepunyaannya, sepenuh bumi dan bertambah. Nah, berarti itu walau anna lilladzina zalamu fil ardi jami'an wa mislahu, dan yang sepadan. Jadi nek sak bumi penuh ditambah 6 bumi berarti jumlah seluruhnya 7 planet. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'an. Ini kalau kita tanya wong sak bumi itu yang paling kaya itu berapa jumlahnya, siapa orang-orangnya. Ini kan sering kali ditayangkan di televisi itu. Orang yang paling kaya sedunia. Soalnya ngertinya umum sedunia aja yang bumi kita. Padahal yang Allah masukkan dunia itu orang yang bumi kita. Ya. Jadi memang kita tidak sama dengan pada umumnya pemahaman-pemahaman. Jadi kalau ada sesama kita yang oleh kita hanya mampu melihat sing ning bumi kita yang paling kaya itu sopo. Yang kekayaannya tidak hanya satu kekayaan yang memenuhi bumi, tapi ditambah 6 bumi, berarti ada tuh 7. Iki sapa kerjane wong iki? Pernah jenengan melihat itu yang ditayangkan itu? Kalau itu memang terjadi, yang kekayaannya sepenuh bumi ditambah 6, Masya Allah, ini mengarah kepada 10 kali Fir'aun. Aku ki Tuhanmu loh, Musa. Ya. Al-Mus'ab Ibnu Rayyan yang bergelar Fir'aun itu kan karena kekayaan, kewenangan dan kekuasaan. Ngomong kalau Musa dan juga kepada pengikut-pengikut Musa, aku ini Tuhan kalian. Andai kata ning dunya iki ana Al-Mus'ab Ibnu Maryam yang bergelar Fir'aun, ada 2 orang, andai kata. Itu akan seperti itu, ibu-ibu tadi. Malah dia duwe kebun secuil wae kayak Pak Sopo Pak. Ada duwe kebun secuil wae ngomong wae. Ada secuil Pak, kambing terong kena banjir wis ora duwe. Iki lho dulurmu lanang iki saya kan. Kemarin hujan terus kena banjir, terongke larut, pohon larut, warung kabeh. Musibah. Kembali sing duwe ya ayat ini nanti. Musibah. Kowe iki ra duwe apa-apa, termasuk kowe itu sing duwe aku. Ya ayat ini 39:40 itu. Tapi nanti tidak sekarang. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'a wa mislahu, dan yang sepadan dengan yang kamu akui penuh bumi. Oh, tadaubi rak cukup. Sing diring-eling itu rak cukup, Pak. Tanggo apa ya Allah? Tanggo nebus kezalimanmu karo Allah itu tidak cukup. Kekayaan yang memenuhi 7 kali bumi itu tidak cukup kanggo nebus kezalimanmu karo Allah.
Jadi nek wis kaya ngene iki ora bolak-balik ngomong Ramadan penuh barokah, Ramadan penuh ampunan, Ramadan penuh rezeki. Ramadan itu isin jane, Pak. Kalau saudara-saudara kita itu tahu ayat ini, itu tidak akan mengulang lagi ucapan. Lafta daudi, ora cukup. Bagaimana kebunmu seperempat, setengah wae ora ono. Ini loh Pak, ibu-ibu, bagaimana sebenarnya nanti setiap diri sudah rikok berhadapan ketemu karena Allah, itu dia tidak akan mengulang, justru nangis loh, minta dikembalikan ke dunia lagi. Karena baru dibuktikan sebenarnya diri saya ini kok kafir loh. Nah, jadi gue ngaku wong iman, yang musola, ngaku wong iman, yang masjid, ngaku wong iman, tekan Mekah, ngaku wong iman, yang Madinah, ngaku wong iman, yang Bir Ali, ngaku wong iman, jadi apa iman gue? Iman itu bukan mulut, Pak. Iman itu sikap tindakan. Jujur, teman, tidak memfitnah, dan tidak menyindir Allah dan Rasul-Rasulnya. Lah kita ini isek ngono pun nek isek ngono aja ngaku iman. Jangan mengaku diri kita sudah beriman. Mungkin kalau Allah enggak yakin ngono. Yang semakin menguatkan dulu Al-Hijr surat 15:99, masih ingat itu ya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Kowe poso sekali setiap tahun itu menambah keyakinanmu dengan Allah apa enggak? Apa yang sudah kamu imani itu justru akan tergusur dengan masalah dunia ini. Saiki kangelan Pak mulane sosial sembako itu didol kudune ning warung ning pasar 50 mundur. Saiki 5 kilo mung didol 50 euro. Apanya karena nilai beras 5 kilo saya ketulur kuwi kamu gugur keimanan karo Allah. Iki nek ana Pak Yanto ora iso ngene ta. Apa Yanto ki opo kok nek ana Pak Yanto ki dadi opo. Ini seringkali telinga saya itu kanan kiri mendengar begitu. Ya saudara-saudara kita orang ana daerah ngomong-ngomong ki ra. Mumpung poso Pak, ngomongnya sing pedes pisan, mumpung poso. Soalnya orang poso kangelan Pak, ngomong begini itu kangelan. Soalnya pada meliye ngono lho, pada meliye. Sare kalau nyanyi sare dobrak saya. Tutuke pada kejute soalnya perokok ya pantaian kuwi. Kecut. Kalau mentah. Awet pajan orang merokok. Kecut. Ngomong karena situasinya sama, ya mari coba kita pahami betul bagaimana sesungguhnya Al-Quran itu petunjuk atau penyesat. Ini yang harus kita pahami. Kembali surat 39, 47. Walau anna lil ladina zalamu ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu. Lah, orang iftadau cukup orang cukup kosong gitu ya jadi ugal-ugalan padahal di sini hadis riwayat Ibnu Abbas itu as-saumuli puasa itu yang berhak menentukan ganjaran be ora iku aku Allah as-saumu li. Nah, jadi kowe ahli hadis kenapa dengan hadis ini enggak yakin? As-saumu bahwa pelaku-pelaku pejalan puasa itu
bahwa hasil puasanya itu adalah Allah sendiri. Menolak atau menerima. Ya karena nanti perkembangannya dan pengembangannya ayat 47 itu nanti pada surat yang lain. Di surat 73 ayat 2. Tapi nanti tidak sekarang. Oh ini iman dan wasisaban sebelum. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu, Allah dawe lah orang ibtadau cukup kekayaan yang sepenuh 7 bumi itu min su'il azabi yaumal qiyamah, dari karena kejahatanmu. Jahat itu ngomong di atas nabi itu loh. Itu Quran kan sudah jelas. Itu ketika kita masih kajian malam hari di Panjangan, itu pernah kita ungkap. Surat 49. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum. Wahai orang-orang yang sudah mengakukan dirinya beriman, jangan sampai suaramu itu lebih tinggi dibanding suara Nabi dan Rasulullah. Bentuk ketinggian suara kita itu bagaimana? Ini kan perlu dianalisa. Orang kok tulu, orang kok ngono. Ya omongan itu puasa penuh barokah ki Nabi Muhammad ora tahu ngomong ngono ya ora tahu lah pokoke wani ngomong ngono iki kok ngendi. Ini loh Pak yang dimaksudkan surat 49. La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jadi nek digoleki catate dhewe itu Masya Allah Pak, akeh catate timbang ora. Ngomong ini salah, ngomong ngono salah. Nah terus sing bener sing ndi? Ya, kalau kita tidak terpadu dengan petunjuk kan kangelan Pak untuk menentukan mana yang salah dan mana yang benar. Dan alhamdulillah yang saya secara pribadi mewajibkan diri 24 jam saya ambil, saya tentukan, saya wajibkan untuk diri saya 2,5 jam belajar Quran tiap 24 jam. Saya ambil 2,5 jam belajar Quran. Jadi saya tidak mendapat dari lain orang kecuali petunjuk Allah yang Maha. Jadi saya dengan hitungan berapa puluh menit di pagi hari ini itu bukan saya mengada-ada, tidak. Saya takut kalau Allah kalau mengangkat. Jadi apa yang sempat kami sampaikan sama-sama kita angkat ayat dan surat atau surat dan ayat yang sudah Allah turunkan itu semuanya berbentuk petunjuk. Yang kemudian disikapi oleh Rasulullah mulanya 33:21 laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contohnya Nabi Muhammad anaknya Abdullah itu contohnya. Bagaimana keterbukaannya, bagaimana kejujurannya, bagaimana ketulusannya, bagaimana Rasulullah. Nah, ini sampai diperintah kita jangan mencontoh kepada selain Rasulullah. Kita usahakan mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi 39 Al-Zumar 47 mengingatkan kembali kepada masing-masing diri kita. Sing mbok akoni muni wekmu iki jumlahe ana pira? Kekayaanmu penuh 7 kali planet ya. Penuh enggak?
Itu pun kekayaan andai kata sepenuh tujuh bumi tidak cukup dengan karena kejahatanmu, lesanmu ngomong, nek dina poso, wulan poso itu penuh berkah, itu kejahatan yang luar biasa. Kejahatan yang luar biasa, aja ditiru. Saya minta seluruh jamaah jangan mudah meniru apa yang banyak orang katakan. Karena itu tidak ada paduannya. Nanti tak budaya ayat-ayat. Wong aku dhewe mah cilaka masa nyilakake jenengan kan tidak mungkin. Saya sendiri tidak mau cilaka di hadapan Allah. Majelis studi Al-Quran seluruhnya yang kami hormati. Jadi itu dari awal bagaimana kita menjalani kehidupan pada kehidupan dunia. Banyak hal yang kita tonton, banyak hal yang kita lihat. Atau mungkin kita sudah pernah terpengaruh, terbujuk oleh syaitan, hawa nafsu, sehingga seringkali kita melakukan itu. Yang paling tidak terasa itu ngomong, Pak. Omongan seomongan itu yang paling tidak banyak disadari. Kalau apa yang kita katakan itu salah. Itu sampai tadi pagi jam 5 itu saya melihat dari sekian tayangan televisi itu isinya supaya Allah kabeh. Menjelang berbuka itu ada 5 ustaz. Ya semuanya yang disampaikan itu sama. Kalau Ramadan itu penuh ini, penuh itu, ampunan Allah dan lain sebagainya. Jadi kita kayak enak loh. Kalau suaranya di atas suara Nabi, jarene nek poso kuwi wong sing ning kuburan ora diapa-apakno. Kenapa kamu masih tanda mengirimkan ibadah dikirimkan kepada yang sudah mati? Berarti kamu gak yakin. Jadi kayak ngomong dhewe wong mati kuwi bulan poso prai mulai kate. Tuti. Mulai kadang cuti kabeh satu bulan penuh. Tapi kenapa kamu ambil dari subuh isi khilafah juga di pada ruwe? Ceritanya piye ceritanya? Ini nek kita bodoh kan gampang manut kok Pak. Gampang manut. Sampai tadi pagi kita berangkat ke sini itu juga masih ada tahlilan iso-iso. Ini Pak sing mati sama. Ada resor loh Pak. Setelah walu, saya berangkat ke sini itu isi ana wong tahlilan dikirim tembae, buyute nyaine, konge. Jadi bukan monggo, mulai kate ibu cuti panjang, cuti bersama. Ini tanggalan umum itu kan. Tanggal 11 itu libur. Karena awal Ramadan. Tanggal 12 itu cuti bersama abang, bener gak? Lho kowe gawe titik abang itu terus kanggone apa? Gawe libur ora mudeng karepe itu yang kita gumuke itu. Ya padahal wis tuwa ora lahir kemarin lho Pak. Wis tuwa. Kenapa Pak Yanto sering ngendikan 3 dimensi 1678? Akal mripate kupinge orang dolor itu bahasa Solo lho Pak. Orang dolor bahasa Solo temune umum. Orang dolor temune ora umum. Majelis studi Al-Quran seluruhnya yang kami hormati. Saya minta jangan panas kupingnya. Saya minta jangan panas kupingnya. Saya mengatakan menyampaikan apa yang sebenarnya kami peroleh dari Al-Quran. Saya tidak ingin membuat panjenengan celaka karena saya sendiri tidak mau celaka. Kemudian yang berhubungan dengan iman. Kita buka, kita bawa kepada urutan surat yang ke
65 garis miring 2 dan 3. Surat 65. Namanya At-Tolak, benar. Surat 65 itu nama suratnya At-Tolak, ya. Tok. Tok. Garis miring 2 dan 3. Kita cari yang berhubungan dengan tadi mangkoma Ramadhana imanan. Nenggone ayat 2 menjelang akhir ayat maka yu'minu billahi wal yaumil akhir. Onora menjelang akhir ayat maka yu'minu billahi wal yaumil akhir. Itu nanti Pak. Istilah man itu kan belum jelas apa termasuk wae dhewe. Nah. Jadi yang kalimat kata man itu awake dhewe termasuk di dalamnya atau kita justru jauh di luar apa yang Allah maksudkan. Kalau dalam ilmu tata bahasa disebut nakirah. Nakirah itu universal. Siapa kemudian? Jadi manusia secara keseluruhan itu kemudian siapa? Kan akhirnya jumlahnya tidak banyak itu. Makanya siapa kemudian? Yang keberadaan yang wujud dirinya itu sebagai manusia yang imannya kepada itu kan mangkana yu'minu billah. Orang mukmin itu tidak perlu diperbaiki, Pak. Tidak perlu diperbaiki. Kenapa? Karena dia menyadari akan keberadaan dirinya. Itu nanti yang lebih jelasnya itu pada surat 73. Tapi tidak sekarang nanti. 65 garis miring 2 menjelang akhir ayat itu pertanyaannya siapa di antara manusia yang jumlahnya sebanyak itu? Keyakinan, keimanan atau keimanan dan keyakinannya kepada Allah dan keimanan keyakinannya kepada hari akhir. Ini jangan diputus loh ibu-ibu dalam pengertian Allah dan hari akhir itu jangan diputus. Menurut ilmu tata bahasa disebut wawu ataf. Iku sakwise kata Allah kan ada wawu kan. Wal yaumi dan. Jadi bukan atau. Jadi orang yang sudah terlanjur keimanannya mengakui bahwa Allah itu Tuhan, pencipta diri, pemilik diri, pengatur diri, penentu diri. Dan akhirnya diri pasti akan kembali kepadanya
surat 2 dari Garis 156. Yang kemarin hari Jumat kami bacakan dalam sholat Jumat 2155 dan 2156. Jadi siapapun nama orangnya dari sebelah sekian itu yang sudah mengakui bahwa Allah itu Tuhan pencipta diri, pemilik diri, penentu diri, dan setiap diri pasti kembali kepadanya. Ini suatu bentuk kesadaran. Aku rakwanya. Kenapa? Karena sadar bahwa dirinya itu terawasi. Kalau saya duwe, maksud saya duwe nggak ngawasi, ra iso ngawasi dhewe dititip-titipke tidak. Mas nyuwun kula niku adoh benane saking kebon kula nyuwun titip. Bagaimana tanamannya bisa aman, wohe bisa do mateng. Nah, tapi Allah nggak pernah begitu. Allah nggak pernah sabar kepada yang lain selain diri. Yaitu di surat 73 nanti. Mangkana yu'minu billah. Jadi apa yang dilakukan merasa terawasi kalau Allah, takut kalau sampai yang dilakukan itu salah. Merasa was-was apa yang dikatakan, kalau yang dikatakan itu nggak benar. Ini mau serius dulu, iman kalau Allah itu selalu dan selalu, Pak. Ada kekhawatiran, takut-takut. Kalau sampai ucapannya salah, kalau ucapannya membuat yang lain sakit hati, kalau yang lain sampai memutuskan hubungan gara-gara omongannya, itu apa lah kira-kira? Akan omongan itu positif. Jadi mangkana yu'minu billah itu artinya sampai menjadi sikap. Jadi kalau Allah itu wis duwe rumangsa kaya ngono, yang lain umur. Tapi kalau kepada sesama manusia belum tentu kalau Allah. Nyatanya yang mati itu jam pemberangkatan yang saya dapat yang awal, maksudnya bisa lagi yang gede. Rungu suarane wong akeh yo bingung Gusti Allah dimam panggung. Allah nggak pernah begitu, Pak. Mbok kowe sak jagat ngomong yang sae. Itu belum tentu membuat orang itu baik di mata Allah. Oh, kalau aku juta ya. Ngomong muni apa itu? Telaga Pak, ini ya tadi surat 49. Kamu jangan mengungguli suara Rasulullah. Karena Rasulullah tidak pernah mengatakan seperti itu. Mulai Fir'aun, saya di manusia ini mulai Fir'aun. Fir'aun kan zamannya Nabi Musa. Urutan tahun yang berapa itu dari kenabiannya sampai sekarang ini justru semakin bermunculan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Dilekno dari ini benci, ya sekarang kabeh dong. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Jadi kezaliman, kekafiran, kemunafikan itu sampai datang kematian diri, maksudnya ngono Pak. Jadi sampai mati kamu dalam keadaan dolim, kamu dalam keadaan munafik, kamu dalam keadaan kafir. Jadi 1544 itu. Jadi sampai mati, sing ditakokno aja utange pira wae, liyane kuwi pira? Akeh. Sing diurus kok utange. Lah liyane kuwi olehmu kamu jahat karo Allah itu berapa?
Itu satu bentuk kejahatan. Mangkana yu'minu billah wa yu'mil akhir. Dan man yang kedua itu ada tanda wakaf tak? Nah, nggone kono kuwi wakafe ora jin, wakafe ora tok. Wakafe ora fak karo kok, tapi wakafe adalah la. Artinya mbok sambung. Dan siapapun orangnya yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kemudian sampai mati nih, wa may yattaqillah, dan keberadaan dirinya selalu insaf akan hukum aturan Allah. Sepanjang uripe itu insaf karo hukum aturan tatanan Allah. Tatanan aturan Allah itu din. Surat 3:19. Apa kamu masih mencari tatanan aturan selain aturan tatanan Allah? Ning gone kono padha surate tapi ate enggak padha. Ya kan? Ono sing 83, ono sing 85. Jadi ora padha, surate padha tapi ayatnya enggak padha. Pikirnya kalau cara memahaminya enggak benar, itu membusukkan masing-masing diri kita. Apa yang sesungguhnya di balik ayat surat yang sama-sama kita baca? Wa may yattaqillaha. Kayak ngiyem-ngiyemi wong ngono lho, Pak. Soal itakwa itu gimana nih wedi ya, Pak? Sekalian ngasih. Ittaqo ya ittaqi ittiqo'an muttaqi'un, itu insaf. Insaf itu enggak usah dikongkon, enggak usah diperintah, enggak usah direkno. Ya mau ngimuti kalau dirinya itu pemiliknya Allah, yang menciptakan Allah, yang memberi hidup Allah, yang akhirnya kembali kepada Allah, itu dengan dirinya saja. Ini mumpung Pak, kita ini suatu rahmat Allah, kita masih diberi oleh Allah bisa menangi poso meneh. Soalnya kayak pada kamu ya ana pengumuman karang jangkang. Ana sing wis ra doyan sego. Ngubure lumaring Boyolali ya, kok ado-ado wong jangkang ku ya ana kuburan kok ning Bogor Boyolali itu masamu nek kumpul dhuwur kok ana enake. Kumpul dhuwur ku getokan terus kok. Kok ora digolo maring Boyolali. Lho ngono iku nek usah ku ya tak pikir ngono kuwi lho, kowe golek angel sing kono kowe golek ambulan. Semarang Boyolali ku enggak cedhak lho, Pak. Ya nek kowe dhewe sing ngetutke, nek tanggamu, mantumu, mertuamu melu ngetutke, kan pegel kabeh wis poso-poso maring Boyolali nek ngelak tinggalan. Kan kudu dipikir itu. Rumah ada dari Semarang Boyolali itu gawe ngelake wong, Pak. Nek duwe golek teh tinggalan sampai membatalkan puasa itu yang penyebabnya adalah Anda. Hati-hati loh, Pak. Ibadah kepada Allah itu hati-hati loh ya. Berbuat baik, bersosial terhadap sesama juga dipikir akhirnya jadi omong. Jadi tidak saya nanya sendiri, ambulan saja ambulan tak dipakai dia ambulan. Hampir rak nyoblos ya tak disirai. Ini Masya Allah ibu-ibu dan bapak. Saya ungkap supaya kita ingat, kita ingat bagaimana sesungguhnya kita hidup bermasyarakat. Mana yang membuat kecelakaan dan mana yang menyelamatkan. Allah mendikan bahwa yattaqillah
Jadi kapanpun, dimanapun, dalam kondisi seperti apapun bentuk pekerjaannya, yang kamu lakukan dengan cara keinsafan. Allah janjine yaj'allahu makhraja. Yaj'allahu makhraja. Kamu akan mendapatkan jalan keluarnya, solusinya akan kamu dapatkan. Dari mana datanya? Dari Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al itu fi'il mudhari'e kan diawali kanggo huruf ya. Ya itu ghaib, menunjukkan dia itu Allah. Yaj'allahu lahuna bagi ha'ehu dhamir ghaib. Ya man kana yu'minu billah wa yaumil akhir. Lahu ya bagi orang-orang itu makhraja, solusinya, jalan keluarnya, penyelesaiannya. Awal di ayat 3 ana ikhlas sabar ing basa awake dhewe. Wa yarzuqhu. Awal ayat yang ketiga wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahasa rezeki kok jadi dianggap duit tok, materi tok. Rezeki itu cara Jawa kita itu pemberian. Jadi kata dasarnya rozako menurut ilmu sharafi. Di ilmu dhore'e yarzuqu. Wa yarzuqu. Ayat 3. Iya tadi awal ayat 3, jangan salah Pak Yanto. Dengan awake kultum ngene nggone anakmu wedok malah petungi wong. Ada enggak bayar di suku? Waman dan siapapun ittaqal yattaqi, keinsafan yang muncul dari diri kepada hukum aturan tatanan Allah, itu dengan sendirinya kamu akan terselesaikan urusannya. Orang mengkonon tak wayan zuhu, dan akan kamu banyak dapatkan min haitsu dari arah manapun yang tidak kamu perkirakan. Ujuk-ujuk kalau kamu nonton jalan orang ngerti, ya kan? Wayan zuhu, jadi bahasa rezeki itu tidak selamanya berbentuk materi, bisa macam-macam itu. Ngelamar pekerjaan jumlahnya 1.000 orang Pak Mul, bisa ditampak Pak Mul kok, itu rezeki. Jadi bukan Gunung Kemukos. Masih ingat kemarin itu waktu Pak Mul datang munculkan pertanyaan assalam itu. Gunung Kemukos itu apa? Tunggal. Jodoh tiba. Nah iya. Tunggal itu kawi. Kemukos ini. Aku mbak Baryani ngono kuwi iseng karo Mas Agus. Mau pernah ke sana ya? Oh, iya dong. Cerita Pak. Kos berapa? Jadi awal ayat yang ketiga dari 65, bayar suhu, kata-kata rezeki itu tidak selamanya berbentuk materi, bisa macam-macam. Tantangnya doloro, aja rak loro, yaitu rezeki. Kalau yang kebetulan datang dari seseorang yang tidak kita perkirakan sebelumnya, min haitsu la yahtasib,
Banyak sekali itu, Pak. Banyak sekali itu. Isih nganggo wau akad, ora oleh diputus atau ora oleh, tapi waman dan siapapun. Ayat selanjutnya, ayat yang ketiga, waman ya tahu. Waman ya tawakal iki orang yang gawe ning pasar itu sing dibendoni karo Allah. Tak tengok-tengok ae nang kamar bukan pasane teko dhewe. Jadi waman ya tawakal itu berusaha semaksimal apa yang masih bisa kamu lakukan. Notok entah alasan kepada Allah. Itu gandengannya surat 112 ayat 2. Allahus sama. Ayat pertama kan Allahu Ahad. Ayat yang kedua kan Allahus sama. Jadi kita itu tempat bergantung kita itu setelah berusaha apa yang dianjurkan tetangga, yang dianjurkan ahlinya, kabeh berhasil, sudah bergantungnya kepada Allah. Tapi syaratnya wa mayatawakal. Inilah yang membuat kita jadi bingung. Banyak orang mengatakan Ramadan itu bulan yang penuh ampunan, penuh barokah. Rasulullah tidak pernah mendikan begitu, itu tidak pernah. Selama 63 tahun atau sejak kenabiannya 4. Ya, dari masuknya ya 80 tahun ditambah mana jadi 9 berarti teluli. Ini kok benar kan teluli. Jadi sejak kenabian dan kerasulannya 23 tahun nggak pernah mengatakan seperti yang banyak orang kata. Ya wae dhewe Kanjeng Muhammad ora tau ngono ya wae dhewe ngono. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Baru bahwa innallaha terus ayat balighu itu subjek atau dalam ilmu sharaf disebut fa'il, pelaku. Innallaha balighu itu dari kata asal usulnya dalam lo sampai balighu yang kalau subjek berarti Allah itu yang jadi penyampainya itu Allah. Semuanya itu Allah. Bahwa Allah itulah balighu amri, semua urusan kita. Amrun dari kata amaro, semua urusan yang bertalian dengan diri kita masing-masing itu kabeh terlaksananya adalah karena Allah yang menentukan, yang memperjalankan dengan bahasa subhana Muhammad sampai bumi Mekah ning gone Sidratul Muntaha, dudu pintere, dudu karepe, dudu pengalamane Muhammad. Nek karepe Muhammad ilang ning dalan. Orang bisa menyeberangi dari planet satu ke planet yang lain, orang bisa. Innallaha balighu amri. Lalu meyakinkan kepada diri masing-masing, kok sungguh Ja'ala telah menjadikan sapa Allah Gusti Allah likuli pada tiap-tiap dengan ketentuan hukum, proses, program
yang Allah tentukan 9:30 ini. Wes disambung apa wis pesen tekan kene to? Aku nari lho. Nek diteruske tak teruske, nek wis cukup sak kene. Ya sudah, nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya. Awake dhewe ngomong kata ulama mangkoma atau mansoma Ramadan imanan wa isabratan. Ini mari kita mencoba mencari panduan ilmunya. Yang dimaksud imanan itu seperti apa? Yang dimaksud ihtisaban juga seperti apa? Lalu bagaimana kita bersikap? Sebelum kita mengangkat surat-surat itu, kita sudah lebih dulu matur surat Al-Ankabut, yaitu surat yang urutan ke-29 garis miring 2. Adina coba anggap nek ngaku wong iman iku dijake wae. Ya, ora ana ujian apa-apa. Jangan beranggapan seperti itu. Tapi semakin kamu beriman, semakin didorong kepada keyakinan, itu semakin tinggi dan besar ujiannya. Mulane dungane surat 2 ayat terakhir. Rabbana la tu'akhirna. Jadi kita ini biasanya lali atau lupa atau salah. Jangan engkau tambah beban pada diri kami ya Allah, sebagaimana yang kau embankan kepada orang-orang sebelum kami. Berikutnya dungane wala tuhammilna malato kota nabi. Kok kemelintinya setahun jalur ulan poso kabeh kemelinti itu. Setahun jalur Ramadan kabeh kan kemelinti to, Pak. Poso sedina wis Senin Kamis wetenge. Kemelinti. Masyaallah. Ini loh Pak, alhamdulillah ngaji Quran ini judulnya dari yang tidak ngerti alhamdulillah menjadi ngerti. Nek wis ngerti jangan dilanggar. Kalau itu efek negatifnya 61 garis miring 2 dan 3. Dan kemudian kami punya angan-angan juga tidak mungkin saya kerjakan sendiri. Kami membaca, melihat, menonton bahwa di kalangan kita ini bagaimana cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Ini yang perlu dibenahi dulu. Kita nggak perlu aeng-aeng, menstudi ayat ribuan bahkan jutaan, bacanya Quran isi benar, itu kan gak lucu banget, Pak. Jadi konsep ya, Pak? Ya. Yang khotbah ya? Iya, ini jadi masalah. Yang saya tahu kan petugas-petugas khotbah itu. Iya, tidak khotbah. Ora usah diwaca ayate ngono lho, ora usah. Nek ana wong jaba, Ora marep. nek jamaah dhewe ora apa-apa, nek ana wong jaba iku lho ana wong Baitul Rahman, ana wong Masjid Agung. Lho jare kajian Quran baca Quran koyo ngono iki. Seisen itu kan jenengan tok. Saya itu sebagai pembimbing, pembina, isinya luar biasa. Makanya saya akan punya planning bagaimana kalau nanti syukur bagi bulan Ramadan itu bisa kita awali, kalau tidak bisa nanti setelah bulan Ramadan belajar baca Quran, cara membaca Quran yang baik dan benar menurut panduan ilmu, ora jarene wong. Saya ingin mengarahkan panjenengan seperti itu. Ditolak ya monggo, digelemi ya monggo, silakan saja. Tapi saya juga punya niatan, timbul pikiran ingin menuntun membaca Quran yang baik dan benar. Orang per kata. Surat 1 ayat 1 sampai ayat 7 saja. Karena itu rukunnya wajib bagi orang yang menjalani
Salah. Kemarin baik Pak. Fatihah itu wajib hukumnya membaca Fatihah. Mungkin itu kurang lebih. Kalau kemudian sepanjang bahasa yang kita sampaikan itu mengena, membuat salah, membuat merah, membuat rupek dodo, mumpung belum sampai tekan dodo, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini kan itu yang bisa kami sampaikan. Kami haturkan kembali kepada pengatur waktu. Apakah ini masih perlu seperti di luar bulan Ramadan ada interaktif atau sudah cukup sampai di sini? Kami persilakan. Jadi kami billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.